Jadi kalau kita pakai minyak wangi itu akan memberikan motivasi pada diri kita untuk selalu hidup bersih. Ya, kalau rajin mandi, baju dicuci. Jangan. Kalau kumel, Iya. bleketek. Ya janganlah kumel juga. Kalau kau udah rajin mandi, baju bersih tapi nggak wangi, bajumu bau apek. Tapi kalau nggak mandi, Ya, nggak ada yang bilang orang nggak pakai minyak wangi karena nggak mandi, Pak. Nggak ada aku bilang kayak gitu. ya bisa jadi Itu lah. beda bab Dia lagi tuh. nggak mandi gitu kan, bau, udah pakai parfum aja lah biar wangi. Gitu. Iya, aku pernah denger kayak gitu. Bisa juga. Halo, assalamualaikum. Salam. Allah. Ustaz, Ustaz. Mat, ambil kursi. Kursi lupa. Allah. Monggo Ustaz, Ustaz. Kabarnya Pak RT. Oh, sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Selalu ramai di sini ya. Iya. Betul. Kami selalu hidup kami penuh dengan konflik. Konflik. Apa kabar kan? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini saudara dari Ambon, Ustaz. Oh, baru datang. Iya. Iya. Ada Ambon, ada Karo ya. Ada Jawa. Ada Jawa. Pak Selamat mana? Jawa. Jawa, Ustaz. Oh, Nyai Blorong. Ada nih, Ada. aku enggak pernah. Oh ya, kau tengok boleh pakai baju hijau katanya. Mana pula kayak gitu. Susah orang partai Makanya sebelah kostumnya hitam kampanye. terus, hah? Susah partai sebelah kampanye ke sana. Ya, ini Pak RT mau apa? Mengenai itu kemarin udah kita hubungi yang punya rumah. Iya, iya. Dia bilang ke saya, Ustaz, coba sampein ke Pak RT, di belakang itu kan ada pohon jati ya. Oh, iya, iya. Jati ada 2 batang ya. Dia bilang itu dinilai juga karena kok dipotong jadi perabot kan lumayan katanya. Oh, iya. Kayak mana itu Pak RT? Itu tergantung lah Pak RT nanti kan. Bisa. Tapi berapa katanya, Ustaz? Belum tahu Dia ya? belum tahu, tapi dia bilang itu sinyal itulah ke Pak RT. Nanti Pak RT rembuk langsung kan. Iya. Kalau masalah itu gampang, Ustaz. Oh, nanti bisa kita Penting taksir. rumahnya itu dulu dikasih kan sama tanah itu kan. Mana boleh? Apa? Masa mau ditaksir yang punya Rumah rumah? ya? Yang punya rumah ya? Enggak, pohon itu Pohon ditaksir itu dia nyong. berapa kira duitnya gitu. Tak kira mas, Kalau punya nggak bini. percaya dia nanti suruh dia yang nebang. Gitu. Ya naksir cewek. Ada 80 tahun nenek-nenek tadi. Si jomblo kan, Nyong? Si Hai. Tengok, lewat Ustadz barusan, wangi nggak? Wangi lah. Wangi. Kenapa rupanya Pak Selamat apa? Bau apa? Basah bawang. Ini bau bawang. Ah. Ini bau pajak ikan, Pak Ustadz. Yang dia nanti malah mengundang lalat hijau ke rumah kita ini. Parfumnya Ustadz itu mantap, baunya mantap. Iya, beda. Oh, saya punya parfum ini. Kalian tadi nggak ngomong kayak gitu, ngapain kita pakai parfum orang kita aroma Ini kita aroma kenapa? jantan Ini kan bilang. minyak senyong-nyong ini kali kan. Ustadz dia punya Itu aroma teh melati itu Pak Ustadz. Saya kan suka aroma-aroma nuansa-nuansa segar teh melati gitu. Itu saya pasang. Terus orang ini datang aromanya pun nggak jelas. Ayo pakai minyak wangi bilang. Apa pula? Dia pun bilang kalau laki-laki pakai minyak wangi bencong katanya pula. enggak memang Ustaz, laki kan memang alami aja gitu kan Pak Ustaz ya bagusnya kan. Bau apa? Bau keringat ya. Itu Oh, keringat, oh, asam. Bukan, Ustadz. asam tempoyak Pak Iya. Ustadz. bau sabun Pak Ustaz, bukan sabun. Itu mah habis mandi ya kan Pak Ustaz ya kan. Kalau masalah minyak wangi itu, pertama Nabi menganjurkan bagi kita untuk sunnahnya menggunakan minyak wangi. Nah, Betul kan sunnah apa tadi memang. bilang? Kau dengar tuh ngomong? Kita lalu Sampai dalam sebuah hadis itu dikatakan kita tuh disunnahkan untuk pakai minyak wangi ke masjid. Kata Allah tuh zuina linna khudzu zinatakum. Ambil perhiasan. Perhiasan itu termasuk kategorinya kata para ulama minyak wangi. Orang yang ke masjid, Iya. ya kan? Kita masuk ke masjid, mushola, yang mau melakukan sholat jamaah, bau bawang, maka dikatakan makruh hukumnya. Kenapa? Karena malaikat merasa tersakiti, terganggu. Malaikat terganggu ketika kita bau keringat, bau pel misalnya kan. Minyak wanginya apa? Minyak wanginya kaporit aja. Oh Biasa iya. kan? Betul. Nah makanya kita harus menggunakan minyak wangi itu sunnah. Secara hukum sunnah. Oh Itu itu. Nyong. Saya biasa. Kemudian jamaah yang lain juga terganggu juga Ustaz ya. Bukan hanya malaikat kan? betul. Kita juga kan Allah Akbar, ini bau apa ya gitu. Bau belacan, bau bawang, kan nggak enak jadinya. ya kalau minyak wanginya baunya bawang, ayo. Ngapain?
Ustaz Nyong. Yang namanya minyak wangi itu ya wangi bukan bau. Katanya nggak boleh, saat pernah dengar aku loh Pak Ustadz. Katanya kalau kita pergi gitu kan, terus baunya ketinggalan, nanti dibilang kayak perempuan penghibur gitu. Wah ini salah tanggap dia. Lain Bos. dia. Ya. Tolong dukung Mas Nyong, baru soal lain. Cari muka aja sih kawan. Iya, kalau mengenai wanita berbeda. Pertama, semua dianjurkan untuk menjaga kebersihan, menjaga aroma tubuh, ya kan? Bukan berarti kita harus bau. Dalam artian wanita dan pria itu berbeda. Wanita itu jangan yang kemudian aroma ini mencolok, sehingga ketika orang tercium baunya, dan itu tidak diperbolehkan bagi wanita. Itu wanita. Laki-laki dianjurkan mau yang nyegerak melati wanginya, aroma kasturi dan lain sebagainya itu boleh, dan itu bebas bagi wanita, bagi laki-laki. Bagi wanita tidak boleh. Dan wanita agar tidak terasa bau aromanya. Juga jangan mentang-mentang kemudian gitu nggak mau mandi, bau ketiak, bau apa, nah itu juga salah bagi wanita. Jadi tetap juga menjaga kebersihan, aroma badannya tetap dijaga. Tidak dibolehkan yang kuat, bau kuat, kemudian udahlah biar aja sama sekali, enggak juga. Itu bagi wanita, ya. Jadi bagi pria dan wanita itu disunnahkan juga pada asalnya. Jadi tak pikir-pikir kok Ustaz, bajir beli minyak wangi Ustaz. Kalau cuma untuk wangi-wangian aja kan Ustaz, ngantongi kembang kantil atau enggak kembang apa kenanga kan wangi lah Ustaz. Ya boleh, dalam kategori itu kan sama juga ini Pak Selamat, ini kan melati. Melati ini kan dari unsur bunga, ya kan, sama. Apakah yang dikantongi bunga kantil, tapi kan nanti pikirnya pocong jalan. Kantil, ya kan? Nanti bawa kemenyan misalnya kan. Ini dukun atau apa Pak Selamat, ini kan ganti profesi pikirnya. Nah itu dia, jadi pada asalnya wangi-wangian itu bebas. Apakah dia yang dikemas seperti ini, ataukah wangi, kadang-kadang kalau kita lihat ada sebagian orang itu kayu yang dibakar, ya kan, kayu dibakar, asapnya itu untuk berwangi-wangi. Itu toko kayu. Sangit lah tuh. Gaharu mahal itu. Kayu gaharu. Bukan kayu menyan. Bukan kayu-kayu Bukan kayu gaharu, kayu. karet gitu nggak boleh. Itu apa sama. Bawa ikan sale kau nanti kalau pakai itu. Banyak di kampungku mau kah? Biar kita ambil. Oh banyak di kampung Boleh lah mana. Mas Nyong. Ada yang getah kan, getah seperti Kita garut, barus dan sebagainya itu kan, Iya. kemudian dibakar, kemenyan itu aroma-aroma, intinya boleh. Itu yang penting wangi dari mana pun unsurnya boleh. Yang penting wangi. Kalau gitu nanti baju-baju sampean ini tak kasih kapur baru saja. Janganlah. Kan ada semprot-semprot yang wangi itu. Janganlah. Berarti Iya. ini termasuk sunnah Ustaz ya? Iya, Sunnah. sunnah. Iya kan, karena kan Rasulullah itu kan dua yang dicintai Rasulullah itu yaitu wanita dari dunia ini bos. Iya, Salah satunya adalah dan salah dunia dan satunya dunia wangi. minyak wangi. Iya. Tapi Ustaz, aku pernah dengar tanya Ustaz. Katanya apa ini? Nganu Ustaz. Aku ngomong apa ya? Iki minyak wangi itu Ustaz. Ada anunya, apa namanya? Alkoholnya Ustaz. Kan nggak boleh minum alkohol Ustaz. Itu mana pula itu? Pakai Ustaz? sholat Iya. Iya. Kan pernah juga tidak bilang ini Ustaz. Sikitnya haram, banyaknya pun haram. Iya. Ya kan nggak boleh kita. Ini Pak Salman ini belinya parfum yang Ya aku udah alkohol. beli kemarin saat ada tuh satu. Parfum yang apa ya? Iya, semprot-semprot Kalau itu. pakai alkohol ya. Yang pertama memang menyikapi minyak wangi ini ada perbedaan. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Minyak wangi yang ini kan nggak pakai alkohol nih ya. Enggak, ini minyak. Minyak wangi yang pakai alkohol ada dua sudut pandang yang berbeda. Satu dikatakan dia itu tidak boleh untuk sholat, ya kan, karena termasuk najis. Najis. Kenapa? Karena dia mengatakan dalilnya apa? Dia menggunakan dalil juga. Katanya dalam Al-Quran itu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamr. Kan khamar, wal maisir, wal ansab, wal azlam rijsun. Maka kata Al-Quran itu dalam surah Al-Maidah 90 itu dikatakan sesungguhnya
wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, yang kita garis bawahi khamar sekarang. Iya, khamar. Khamar itu kan konotasinya, khamar itu apa pada zaman Nabi adalah hasil fermentasi anggur yang disimpan, kemudian dia berubah menjadi satu alkohol. Iya. Perubahan itu. Nah, itu yang disebut dengan alkohol, ya. Alkohol. Itu yang disebut katanya rijis. Dalam ujung ayat itu rijis. Rijis itu adalah najis. Maka dikatakan najis. Ulama yang kedua enggak, katanya itu najis pada ayat ini, katanya itu bukan najis secara hissi atau yang disentuh apa. Kenapa? Iya. Katanya. Yang pertama dikatakan, yang ulama yang kedua yang mengatakan enggak. Yang pertama katanya ayat ini adalah maksudnya, kan dikatakan di situ adalah innamal khamru Khamar. maisir, judi, ya kan? Judi kan najis. Judi atau memberikan sesembahan kepada berhala, Iya. ataupun kita mengadu nasib dengan anak panah. Iya. Jadi yang najis itu yang dimaksud di sini pertama mengadu nasib dengan anak panah. Anak panahnya dipegang najis? Enggak. Kan enggak? Satu. Kemudian dikatakan bahwasanya di situ ansab adalah memberikan sesembahan. Iya. Ada apel kita sembahkan ke berhala najis. Dipegang apelnya najis? Tidak. Enggak, ya kan? Kemudian dikatakan tadi apa? Innamal khamru wal maisir, berjudi, main gaple misalnya. Iya. Gaple yang dipegang najis? Tidak. Enggak. Yang satu lagi adalah Khamar. khamar. Maka dikatakan para ulama dikatakan ini tidak najis, yang dimaksud ketika disentuh batal. Sama juga kata para ulama yang lain. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Ya kan? Dikatakan bahwasanya orang-orang musyrikun itu najis. Pak Slamet, Bang Biring, ya kan? Iya. Pak Abdurrahim, kalau jalan jumpa orang non muslim, salaman, batal apanya? Wudunya kan enggak. Nah, maka dikatakan maksud najis di sini adalah secara makna. Secara makna. Secara makna. Kita sentuh gini enggak membatalkan sholat, tapi kalau kita kotoran orang kita sentuh waktu berwudu kita enggak boleh sholat sampai izalatun najasah. Iya. Itu satu. Ya kan? Jadi mana yang kuat? Kalau menurut saya yang kuat adalah najisnya adalah secara makna, bukan secara disentuh. Kenapa? Pertama, ketika diharamkannya alkohol, kata Nabi itu fa'arik hafid tori, maka buang aja di jalan. Oh iya. Sementara kita pipis tuh nggak boleh di jalan. Kenapa faktornya? Karena najis. Iya. Dan para sahabat itu ketika dibuang di jalan, para sahabat tuh lewat-lewat sampai masuk ke masjid tanpa mencuci kaki. Menunjukkan katanya bahwasanya itu bukan najis secara disentuh. Itu yang satu. Yang kedua yang menguatkan, ketika diturunkan perintah ini, dikatakan ketika turun ayat memerintahkan untuk diharamkan babi, Rasul itu memerintahkan untuk menyamak tempatnya. Iya. Ya kan? Sementara ini khamar dikatakan ketika turun ayat khamar, diharamkannya khamar, itu tidak ada Rasul memerintahkan untuk menyamak tempatnya kalau najis. Nah, babi disuruh sama, ini nggak disuruh sama, cuman buang isinya aja, tempatnya enggak. Maka dikatakan dalam hukum fikih itu enggak boleh Rasul itu mentakhir bayan ketika waktu hajah. Ketika ada keterangan yang mendesak harus dijelaskan. Iya. Maka menunjukkan ini ada hukum yang berbeda. Satu najis kan, harus disama, yang ini enggak. Najis secara perbuatan, kalau dilakukan minum, itu najis perbuatan orang-orang yang melanggar batas. Tapi bukan berarti zatnya itu kemudian najis. Jadi intinya kalau ditanya alkohol ini, kalau kita berpendapat najis ya silahkan. Iya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya Ustadz saya berpikir ini enggak najis, tapi enggak mau makainya Ustadz, boleh. Karena Imam Malik juga gitu ketika ditanya tentang bagaimana mensucikan kencing anak bayi yang belum 2 tahun, dipercikan. Imam Malik kena, kemudian diganti baju. Ketika ditanya, Imam kenapa nggak cukup dipercikan, kenapa ganti baju? Bukankah itu tidak najis berdasarkan fatwamu? Katanya itu fatwa dan ini takwa. Jadi dalam artian aku lebih agak enak kalau ganti saja ketika melakukan ibadah.
Oh begitu. Nah, itu dia. Berarti najis ada dua Ustaz ya. Iya. Najis yang membatalkan wudu sama yang tidak membatalkan wudu Ustaz ya. Ya, najis yang secara Hisiah makna, dan makna. hisiah atau Maknawi, maknawi, yang bisa disentuh. Seperti ada nanti si orang di non muslim salaman sama kita mau ke masjid nih, apakah batal enggak? Oh Dia najis kata Allah, bahwasanya orang-orang yang musyrikin itu najis, tapi tidak membatalkan wudu. Oh itu, oh masya Allah. Sekarang kita pakai minyak wangi nyong. Iya. Awang. Sama Jadi nanti tak boleh itu. Asalkan dipakai. ya dipakai. Aku termotivasi sama kakinya. Jangan bilang.